kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh masuk di hadirat-Mu Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dan kami percaya Engkau ada dan bertahta di atas puji-pujian kami. Inilah waktunya Tuhan untuk kami meneduhkan hati dan pikiran kami, untuk kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau sendiri yang akan menuntun kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami. Mari Tuhan, kami siap untuk belajar. Kami mau mendengar dan kami mau belajar memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang di sini maupun yang mengikuti live streaming. Mari kita merenungkan tentang firman Tuhan yang bagaimana untuk bisa nyata di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang berpikir seringkali dengar firman, tapi kok aku gak pernah ngalami ya. Nah, kita akan buka dari Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini firman Tuhan ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dikatakan di sini semua firman dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan kembali tanpa hasil. Dikatakan tidak akan sia-sia, tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan kemudian akan berhasil dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, perkataan firman itu pasti jadi. Yang sering kali menghambat kita adalah firman itu kayaknya terlalu fantastik buat kita. Firman itu sepertinya terlalu nggak mungkin buat kita. Saya tadi diingatkan ya, waktu gedung ini dibangun, melewati begitu banyak keajaiban sampai mau diresmikannya gedung ini. Butuh sound system. Mungkin Ibu Nani pernah cerita, saya juga pernah cerita. Butuhnya tuh banyak, karena waktu itu dolar lagi melonjak. Nah, tapi Ibu Nani berdoa, dapat firman, beli sound system yang terbaik. Tuhan akan anugerahkan di sini sound system yang terbaik. Kalau lantainya yang biasa saja, ya ini biasa kan, lebih mahal yang di bawah. Dan nanti Tuhan akan bayar. Tuhan bilang, kalau ini gedung nanti diresmikan, kamu tidak ninggalin utang. Waktu itu terjadi, dolar lagi naik terus, naik sampai 16.000 atau sampai berapa lah. Gak jelas kan waktu itu. Dan waktu itu karena saya ada di kepanitiaan itu, jadi saya tahu bahwa dealnya itu sekitar bulan September atau Oktober ya. September atau Oktober dealnya. Waktu itu penjualnya nawarin mau hitungan dolar karena ini kan barang impor atau mau rupiah. Katanya gitu. Dolar lagi naik loh. Semua orang pengennya rupiah dong. Tapi ini dolarnya lagi naik. Tapi dapat firmannya dolar. Sebenarnya nggak masuk akal. Dolarnya lagi beranjak naik terus, kenapa belinya pakai dolar? Tapi Ibu Nani bilang sama orangnya, saya akan bayar dolar. Kami akan bayar dolar dan Anda pulang, kami bawain uang. Karena ini pembukaannya akhir tahun. Itu firman. Buat kita mungkin enggak ngerti, masa enggak masuk akal. Masa lagi dolar naik terus dari tahun berapa itu 2096 kayaknya masih 2000 sekian ya. 2000 sekian itu kita pembukaan ini tahun 98 setelah krisis moneter itu. Itu lagi dolar sampai belasan ribu, 16.000 dan isu-isu akan mencapai 20.000 lah. Tapi sekali lagi firman, semua perkataan yang keluar dari mulutku. Coba ditayangkan lagi.
Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Gak ada hasilnya, tidak akan. Tetapi aku akan menyuruh firman itu untuk melaksanakan apa yang aku firmankan itu sampai jadi. Dan apa yang terjadi? Kami pembukaan 1 minggu. Ada KKR terus di sini. Saya masih ingat Ibu Nani berdiri di sini. Itu yang punya sound system karena mereka sedang ngeset untuk yang terbaik ada di atas. Dan bilang gini, Pak, Anda pulang akan bawa uang cash. Maksudnya lunas gitu. Semua yang dengar duitnya ada nggak? Tidak ada. Karena itu M, hitungannya M. Tapi ajaibnya ya memang seketika itu dolar turun gitu. Tapi itu masih M. Dan ajaibnya selesai ibadah, Tuhan sudah sediakan uang itu. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu firman. Tapi firman itu akan jadi kalau dipegang terus. Pegang firman sampai jadi. Jangan, mana bisa. Kan gak mungkin. Duit dari mana? Nah itu yang seringkali menghalangi. Oh ini ayat tuh gak bisa keluar ya. Jadi sekarang saya mau bawa, kita baca sama-sama Mazmur 13. Bentar ya, saya baca di sini aja. Matius 13. Mulai ayat 19. Ini cerita, kita akan merenungkan cerita tentang perumpamaan yang Tuhan berikan, yaitu tentang penabur. Di Matius 13 ayat 19 dikatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus sedang membuat sebuah perumpamaan tentang bagaimana kita orang percaya itu ada jenis-jenis tertentu yang ketika terima firman punya respon yang berbeda. Sedangkan tadi kita lihat di Yesaya bilang firman itu kalau sudah keluar dari mulut Allah, dia akan menggenapkan sendiri dengan kuasanya. Tapi seringkali kenapa kok firman itu kok kayaknya nggak jadi? Kalau jadi pun lama sekali. Nah ternyata Tuhan itu mengatakan ada 4 jenis orang percaya. Yang pertama itu adalah orang yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19. Orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, dibilang kalau kamu dengar firman, sama-sama datang di PD hari Selasa, dengar firman yang sama. Tapi kalau tidak mengerti, itu iblis datang dicomot itu yang sudah masuk itu. Hilang lagi. Jadi boro-boro ngerti, belum ngerti sudah hilang firmannya. Dikatakan begitu. Karena si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itu kuncinya adalah karena tidak mengerti. Saya baca dalam satu terjemahan The Message. Dikatakan demikian. When anyone hears news of the kingdom and doesn't take it in. Kalau orang mendengar tentang berita dari surga tetapi tidak menerimanya, doesn't take it in. Dia tidak mau ambil, dia nggak mau ngunyah itu firman. Dia
itu sih kayaknya buat tetangga saya, itu kayaknya sih buat suami saya, itu sih nggak mungkin buat saya. Tidak menerimanya itu artinya kamu tidak bisa mengerti firman. Karena firman itu seringkali bukan untuk dibaca dan ngerti begitu saja, tapi firman itu perlu untuk diterima dulu dan percaya. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang tidak bisa bisa, yang tidak ada jadi ada, semua jadi mungkin. Kemarin seorang ibu datang ke saya, terus dia bilang gini, saya ini capek nih, baru waktu di perjalanan dari kereta sudah ditelepon, ibu ada di mana gitu. Saya ada di rumah ibu. Oh, saya di perjalanan OTW nih, mau ke rumah. Ya, saya tungguin. Jadi saya duduk-duduk itu. Terus dia cerita begini, suami saya tuh udah meninggal, jadi saya tuh sekarang janda. Saya jadi banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Saya terus bilang gini, Bu, jangan ngomong begitu. Kondisi ibu tidak berbeda dengan saya, tapi sorry saja ya, tulang saya gak mau dibanting-banting. Loh Bu, bener saya harus begini. Ibu bilang banting tulang untuk sesuap nasi, jangan mau. Masa cuma nasi sesuap aja ibu harus ngancurin tulang? Saya gak mau denger lah Bu yang begitu. Ibu punya firman, hidup punya Tuhan yang bisa berbicara, bisa janji. Seringkali karena apa? Karena tidak mengerti. Oh iya, firman mas saya sudah tahu. Saya kan hamba Tuhan, saya kan sudah melayani, saya kan sudah dengerin firman. Saya sudah tahu semua dari A sampai Z. Tetapi Anda tidak terima itu sebagai firman, sebagai perkataan yang diberikan kepada kita. Tapi itu hanya sebagai pengetahuan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Jadi sebenarnya tipe orang pertama adalah tipe orang yang tidak mengerti, bukan karena tidak dengar firman, tapi karena tidak mau mengenal firman, menerima firman. Pak Yusak selalu ngomong begini, kalau kamu gak ngerti udah telan aja dulu, masukin ke freezer. Awet toh kalau di freezer. Nanti waktu kita mulai ngerti, itu di freezer diambil lagi. Oh, yang Tuhan ngomong dulu itu seperti ini. Jadi kita menjadi orang yang terima dulu. Terima dulu. Nanti apa? Tuhan katakan tadi di Yesaya, nanti aku sendiri, firman itu sendiri yang akan menggenapkan, bukan kita yang mau melaksanakan. Dikatakan di sini, semua firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu yang akan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan kita yang mau genapi. Kalau kita yang genapi nggak bisa. Contoh, Abraham dijanjikan punya anak Ishak. Tapi di perjalanan, pergumulan perjalanannya, Saranya bilang, udahlah kayaknya bukan anak dari aku. Udah ini Hagar nih. Kasih Hagar, punya anak Ismail. Apakah itu Tuhan enggak bilang? Tetap yang dari Sarah. Dan tetap Ishak yang sebagai anak perjanjian. Bisa genap enggak? Bisa. Ditolongin enggak sama Abraham sama Sarah? Tidak. Jadi yang akan melaksanakan untuk penggenapan firman itu adalah firman itu sendiri. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan itu akan disuruhkan dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Jadi belajar kalau kita jadi orang percaya, dengar firman, terima firman itu. Saat ini masih ngerti atau belum ngerti, sudah ngerti atau belum ngerti, terima aja dulu. Seperti apa? Nanti sore kita akan ibadah di tempat ini. Ibu Nani yang akan menyampaikan pesan Tuhan untuk persiapan masuk tahun 2023. Nanti kita bisa bingung, apa ya yang disiapin ya? Apa yang disiapin ya? Saya juga tidak tahu apa yang disiapin. Mari siapkan hati kita untuk terima. Kalau belum ngerti, belum ngeh, didengerin lagi firman-Nya, dengerin lagi firman-Nya, minta Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Karena seringkali kita itu tidak mengerti, karena kita itu
membaca yang tersurat. Padahal untuk mengerti itu harus mengerti yang tersirat. Tersurat itu tulisan. Contohnya, Nikodemus datang ke Tuhan Yesus. Nikodemus bilang begini, "Guru, aku ngerti kamu tuh pasti datang dari Allah. Soalnya mana ada orang yang tidak datang dari Allah bisa bikin keajaiban seperti ini." Ini kalimat saya ya, baca sendiri di Yohanes 3. Terus Tuhan Yesus bilang gini, "Ya, tapi semua orang harus dilahirkan kembali." Terus dia dengar dilahirkan kembali, langsung apa yang dipikir sama Nikodemus? Dia menangkap sebagai yang tersurat. Ditulis di Alkitab, kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan, mana bisa? Kan aku udah tua masa aku masuk ke rahim ibuku lagi, terus lahir lagi. Itu yang tersurat. Kalau kita nangkap itu, wah nggak mungkin. Mana bisa kita itu bayi lagi, lahir lagi di ibu kita. Ibu kita nanti lahir lagi di ibunya lagi, di nenek kita. Nggak mungkin. Itu kalau orang yang tidak menerima firman dan menangkap dengan pengertian yang doesn't take it in. Jadi yang tidak mau terima, Tuhan bilang begini, maksud Tuhan itu tidak itu. Maksudku adalah setiap orang harus dilahirkan kembali dengan roh, air dan roh. Nah itu terjemahannya panjang lagi. Tapi artinya waktu Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, itu bukan sekedar dilahirkan seperti di rumah bersalin, lahir seperti bayi. Tidak. Nah itulah yang disebut pengertian. Roh pengertian itu seperti itu. Mengerti. Dan dikatakan di sini di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-19, orang mendengar firman tetapi tidak mengerti karena dia tidak mau terima, tidak mau dikunyah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lanjut. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang yang dengar firman, senang bersukacita, wah amin, sorak-sorak luar biasa. Tapi hidup itu kan gak begitu terus. Di sini KKR, coba kalau KKR, wah lagi KKR tuh menggebu-gebu kita, iya amin sukacita. Keluar dari tempat ini, kan kita kan dapat tantangan hidup. Gak ada orang yang hidupnya santai-santai, mulus gitu kan. Pasti ada lah pergumulan-pergumulan. Biar kecil tetap ada pergumulan. Nah di situ dikatakan begitu ada penindasan, ada kesesakan dikit, ada penganiayaan, diomongin orang sedikit. Ah ngapain aku gak ke Gracia lagi. Di sana banyak orang-orang yang suka ngerasani orang. Saya mau kasih tahu ya. Kalau cari orang yang suka ngomongin orang itu di gereja, jangan di jalan, di pasar. Kalau nggak ada orang-orang yang suka iri itu di gereja, kenapa? Kan dibengkelin di sini. Lagi dibenerin. Mudah-mudahan terus jadi malaikat-malaikat pada waktunya. Tapi kita mau katakan di sini, ada begitu banyak orang senang dengar firman, ajaib firman itu. Itu buat aku luar biasa, luar biasa. Tapi begitu keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, berhubungan dengan pekerjaan, dengan semua yang sekuler. Ada orang ini, mana Tuhan? Kok nggak nolong? Mana Tuhan bukti firman-Mu? Padahal baca Alkitab dan berdoa dan puji-pujian cuma adanya di Gracia. Di rumah nggak pernah. Tapi minta sama Tuhan. Nah itu orang yang tidak berakar. Jadi tanaman ditancepin, wah kelihatannya bagus bunganya. Tapi kalau nggak ada akarnya nggak tahan lama. Begitu kena angin, begitu kenapa ya mati lah. Kena panas sedikit ya mati karena tidak ada akarnya. Jadi di sini jenis orang yang suka dengan firman tetapi tidak bukan cuma tidak mengerti, ngerti dikit tapi tidak kuat menahan akar untuk suatu pertumbuhan. Karena akar itu adalah saluran buat makanan. Jadi kita harus berakar.
Dan kita akan melihat di situ bangsa Israel. Saya nggak usah bacain ayatnya ya, nanti panjang. Bangsa Israel tuh, wah kalau baru lihat mujizat Tuhan, wah hore, suka sekali. Iya bener gini-gini luar biasa. Keluar dari tanah Mesir, lihat 10 tulah, bener deh. Tuhan tuh ajaib, luar biasa. Kita keluar dari Mesir, kita enak, kita akan masuk tanah Kanaan. Gak taunya tidak langsung masuk Kanaan, tapi lihat laut Teberau. Ya, ini gimana sih Musa? Kamu mau bawa kita mati? Ini laut, ini kita mau kemana? Di belakang noleh, idih, ada Firaun bersama dengan pasukannya. Langsung marah-marah, tidak berakar. Cuma seneng mujizat. Itu orang-orang yang tidak berakar. Nanti sudah nyebrang, gak ada makanan, gak ada minuman, marah dulu. Kok gak mikir ya? Kalau kita mikir, percayalah Tuhan sediakan. Oh kita lagi di Mesir aja begitu, kita lihat luar biasa Tuhan bedakan kita. Masa sekarang bawa Tuhan gak mau nolong? Harusnya kan berpikir begitu. Tapi orang yang tidak berakar gak pernah mikir begitu. Yang dia pikir adalah saya harus ditolong, saya harus enak hidupnya, nyaman, terus Tuhan harus tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti nolong kita. Tapi dia punya cara untuk menolong kita. Dia punya waktu untuk mengatur hidup kita. Dia punya kendali atas apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan maunya kita teriak langsung. Kalau kita masih bayi memang kalau teriak langsung minum, wah gitu. Dia nggak bilang minum, cuma nangis aja kita tahu langsung kasih makan. Tapi ketika udah besar, aku lapar. Coba ambil sendiri tuh di meja makan. Nah kan udah beda. Jadi kita harus berakar. Itu tipe yang kedua. Orang yang tidak berakar. Tipe yang ketiga. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Bukan, masih 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang dengar firman juga, ngerti juga. Karena nggak diomong nggak ngerti sih di sini, jadi saya anggap itu pasti ngerti. Tapi firman itu yang tadi tidak berakar, yang sekarang lebih banyak dihimpit dengan kesukaan sendiri. Jadi ada firman, enggak lah, jangan ke sana ya. Aku pengen kok ke sana. Simpson, aku senang sama orang Filistin. Jangan, ambil aja istri orang Israel. Aku suka kok. Jadi firman itu akhirnya dihimpit dengan hidup khawatir, yang kurang duit khawatir, yang penuh pergumulan keluarga khawatir anaknya gimana. Tapi yang banyak duit juga tertipu dengan kekayaan. Dulu sekali saya tuh gak ngerti apa sih yang namanya sosialita itu. Sekarang saya agak ngerti. Orang yang hidupnya membangun diri dengan bersosialisasi dengan segala kemewahan. Karena punya banyak duit. Kan boleh dong, kan saya diberkati. Boleh, tetapi firman ada di mana? Karena kalau firman itu terhimpit dengan semua kesukaan dunia, Tuhan bilang kamu gak layak. Orang boleh kaya? Boleh. Banyak duit? Boleh. Sangat boleh. Dan Tuhan suka dengan orang yang diberkati. Satu hari ketika saya duduk di taman Tuhan, Roh Kudus bilang begini, aku akan buat kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Tuhan. Kenapa saya suka? Karena kalau jadi berkat buat banyak orang berarti kan saya diberkati dulu kan. Tapi Tuhan mau berkat itu bagi banyak orang. Dan ternyata ada saja. Sampai tadi malam pun ada karyawan saya yang lagi bertengkar, digebuk sama suaminya pakai kaca, bocor. Ibunya nangis-nangis. Malam jam 10, saya udah apotek sudah tutup. Saya bilang bawa ke IGD. Kami nggak bawa uang karena itu anak ya karyawan saya itu lari, ya pasti nggak bawa apa-apa, gitu kan. Saya bilang kamu datang ke sini.
Dan dia dibawa. Ngirimnya foto. Saya bilang foto-foto jangan dikirim lah. Ngeri-ngeri foto yang gak bagus menurut saya. Tapi saya mau katakan, ketika firman itu datang, mari kita tangkap itu sebagai Tuhan sendiri yang mau ngerjain. Enggak terus saya cari-cari, siapa ya, saya mau jadi berkat, siapa yang mau diberkati. Enggak usah, biar firman itu sendiri yang akan terus bekerja, menggenapkan, sehingga tidak akan menjadi sia-sia. Kekhawatiran, masalah hidup kita, bahkan mungkin kekayaan kita, berkat kita taruh posisinya di mana? Apakah lebih besar dari firman dan janji Tuhan yang pernah kita dengar? Karena Tuhan itu bisa mereka-reka, dengan apapun bisa mereka-reka. Ibunya ada di sini, cerita sama saya. Satu hari Tuhan itu bilang, bikin kacang isinya rempeyek. Ibunya ada di sini nih. Ah Tuhan, kan belum ada pesanan. Jadi nggak bikin, capek sih. Tapi Tuhan kalau mau berkati itu nggak pernah salah alamat. Keluar dari taman Tuhan, ada rombongan dari Jakarta. Ibu mau nanya apa? Dia pas keluar dari taman Tuhan. Dia bukan pengurus di taman Tuhan. Dia adalah ya sesama kita di sini. Yang bikin rempeyek siapa ya? Lah kok bisa pas? Kalau cepet 1 menit atau yang sana lambat 1 menit kan gak ketemu. Pesenin banyak. Tapi karena tadi Tuhan ngingetin suruh bikin kacang lebih banyak, enggak diturutin, ya akhirnya tidak seperti yang dipesan. Tapi berkat tetap ada. Firman itu yang akan melaksanakan sendiri. Buat apa sih saya sediain banyak-banyak? Paling lakunya baru segini setiap harinya, gak usah banyak-banyak. Tapi Tuhan tahu dan Dia akan melaksanakan firman itu. Tapi kalau kita khawatir, aduh kita makan apa ya? Aduh masa depan anak saya gimana ya? Aduh gimana ya? Ya terhimpit firman itu. Yang saya ingin kita renungkan sama-sama adalah yang keempat, ayat 23. Ayat 23, oh iya yang ketiga tadi contohnya siapa? Lot. Lot itu kan sudah diberkati dong. Banyak diberkati bersama dengan Abraham. Waktu suruh milih kok tetap matanya lebih milih yang itu loh. Nggak tanya Tuhan atau ngomong sama Bapak Abraham sebagai angkelnya, sebagai omnya. Paman, menurut paman saya di mana? Ini enggak, lihat itu kekayaan di sana pasti lebih banyak rumput di sana seperti taman Tuhan. Nanti kambing dombaku pasti gemuk-gemuk. Ternyata habis semua pada akhirnya. Karena bukan firman, bukan petunjuk Tuhan yang dicari Lot, tapi keinginan mata dan juga tipu daya kekayaan. Yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita bisa mengerti. Mengerti itu apa? Saya akan baca di The Message tapi mengambil dari cerita penabur ini juga. Cuma ada di Lukas. Lukas 8 ayatnya yang ke-15, The Message katakan begini, but the seed in the good earth, these are the good hearts who says the word and hold on no matter what, sticking with it until there's a harvest. Artinya beginilah kira-kira ya terjemahannya ini, orang yang tanah yang baik itu adalah tanah yang menahan firman, memegang firman apapun yang terjadi, dan dia akan tetap memegang firman itu sampai firman itu menghasilkan tuaian di sini, menghasilkan kenyataan. Firman itu jadi dalam hidup kita. Jadi yang ditanam di tanah yang baik adalah orang yang ketika dengar firman dia punya hati yang baik, di mana dia adalah orang yang menahan firman itu, pegang firman itu. Apapun yang terjadi, pokoknya aku tetap dapat janji Tuhan itu dan akan tetap nungguin sampai firman itu jadi.
sering kali tidak tahan. Kok lama? Ini ada tawaran yang lebih menggiurkan. Tetapi ketika firman itu datang, yang dikatakan bisa menghasilkan jadi kenyataan, dan cuma bukan kenyataan aja, tapi akan menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat adalah orang yang memegang firman apapun yang terjadi dan tetap menantikan sampai firman itu jadi. Sebenarnya kenapa kita suka disuruh deklarasi? Deklarasi itu mendeklarkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Dan kalau kita ngomong itu masuk ke kuping kita, ke telinga kita, menumbuhkan iman. Kita terus katakan. Sekarang ini upacara-upacara sekolah mulai digalakan lagi. Ada Sumpah Pemuda. Itu kan sebenarnya deklarasi berharap NKRI itu terwujud. Sudah terlalu lama, bertahun-tahun. Upacara sekolah itu sudah hampir ditiadakan. Ada tuh cuma sekali-sekali lagi. Kalau ya Hari Pahlawan. Kalau dulu zamannya saya itu kan tiap Senin upacara. Nah sekarang mulai digalakan lagi. Pramuka mulai digalakan untuk mendeklarasikan. Membangun sebuah bangsa yang utuh seperti yang Tuhan mau. Nah mari kita mengerti di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia di Matius tadi dikatakan yang mendengar firman dan mengerti. Yang pertama tadi mendengar firman tapi tidak mengerti. Jadi kita harus belajar untuk mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Kalau kita dengar firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tangkap. Terus sampai rumah itu direnungkan. Mana yang paling mengena dalam hati kita, direnungkan. Untuk firman itu bekerja terus di dalam hidup kita. Dan kita pegang apapun yang terjadi, dikatakan tadi dalam terjemahannya di Lukas 8 ayat 15. Tetap pegang firman itu. Sampai firman itu jadi dalam hidup kita. Sticking with it until there's a harvest. Sampai jadi, sampai kita menuai, sampai kita ngalami firman itu. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, jangan dari mulutnya manusia loh ya, dari mulut Tuhan. Bisa dipakai nabi-nabi Tuhan, guru-guru, pengajar-pengajar bisa dipakai. Tapi kita harus tetap percaya itu Tuhan yang bicara sama kita. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan lewat mulutnya siapapun itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu sendiri yang akan mengenapi. Bagian kita cuma apa? Pegang. Tetap ada bagian kita pegang. Yang dibilang mengerti itu tetap percaya, tetap pegang firman itu sampai firman itu jadi, dan itu pasti jadi. Saya menemukan di dalam hidup saya semua yang Tuhan jadikan jadi. Satu ketika, saya mau cerita sedikit, Ibu Nani mungkin lupa. Satu ketika Tuhan itu janji sama keluarga kami, satu hari saya akan bangunkan rumahmu. Rumah yang besar, rumah yang bagus, ya pokoknya diceritain detail-detailnya sama Tuhan. Tapi saya nunggu-nunggu gak jadi-jadi. Nunggu-nunggu ini gak jadi-jadi. Bahkan pada waktu itu sebenarnya bisnis kami ini masih punya utang di bank. Utang di bank, utangnya lunas, utang lagi. Utangnya lunas, utang lagi. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan anugerahkan rumah itu, jangan punya utang. Nah saya bergumul terus, saya sangat suka mau dibikinin rumah baru sama Tuhan. Gede lagi, saya suka. Tapi kok belum jadi-jadi. Satu hari, Ibu Nani cerita sama saya, mimpi naik mobil berdua dengan saya. Terus mobilnya tuh masuk pasar. Pasar kan rame gitu ya. Saya bilang gini, tunggu sih. Saya mau turun dulu. Saya ngukur dulu jalannya cukup apa tidak. Bisa lewat enggak. Terus saya naik mobil lagi. Saya nyetir nih. Terus jalan lagi, nanti berhenti lagi. Bentar, ngukur dulu. Itu ngimpinya, yang ngimpi Ibu Nani. Nah, terus Ibu Nani bilang gini, kamu nih kerjanya ngitung-ngitung terus, mau bangun rumah. Ya karena saya memang orang sipil ya, jadi
ini kira-kira habisnya berapa, ini fondasinya berapa, lu tanahnya kan segini gede, mau dibikin gede. Pokoknya hitung-hitungan terus sama Tuhan, tidak usah ngitung-ngitung. Tapi bukan berarti kita sembarangan, tapi artinya iman saya itu belum nyampe iman yang membebaskan Tuhan bekerja. Ketika saya dapat firman itu, saya tangkap itu, saya ngimpinya sih cuma ngukur-ngukur saja. Tapi pengertiannya itu saya renungkan dan saya tahu, oh berarti saya tidak boleh ngukur dengan yang saya pikir. Oh begini. Dan saya mulai minta sama Tuhan, Tuhan bahwa aku masuk dalam keajaiban-Mu. Bahwa aku masuk untuk mengenali firman-Mu. Aku pegang ya dan amin firman-Mu. Bagaimana caranya? Enggak mau tahu. Tapi karena itu tugasnya firman itu yang menggenapkan dalam diri saya. Dan dalam 3 bulan hutang saya yang bertahun-tahun, kalau utang lagi lunas. Dan gak berapa lama saya bilang sama Tuhan, Tuhan Ibu Nani bangun rumah dikasih modal, mbok saya dikasih modal buat bangun rumah. Dan Tuhan kasih saya modal untuk bisa bangun rumah. Dan jadi dari modal itu lebih dari 10 kali ternyata habisnya. Tapi saya mau katakan di sini, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika Tuhan janji mau disediakan modal, mau diberikan rumah baru, pasti jadi. Kapan jadinya? Ya tergantung kita juga sih. Bagaimana kita menerima firman dan tetap pegang firman itu apapun yang terjadi. Saya tidak tahu yang mau disampaikan nanti sore. Tapi yang saya tahu adalah sebuah persiapan yang luar biasa untuk memasuki tahun yang baru. Siapkan hati kita. Minta Tuhan itu menerangi kita. Membuat kita mengerti. Karena bedanya yang tidak mengerti dan mengerti itu jauh. Yang tidak mengerti itu ternyata gak dapat apa-apa. Karena memang dia tidak mendapat jatah apa-apa. Tapi yang mengerti dapat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Minta roh pengertian, karena 7 roh Allah salah satunya adalah roh pengertian. Minta dari Tuhan, minta terus, minta supaya kita mengerti ketika kita mendengar firman. Terakhir Mazmur 119 ayat 104. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Firman Tuhan itu bikin kita ngerti. Firman Tuhan itu bikin kita pinter. Firman Tuhan itu bikin kita tahu. Dan mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya kalau dapat perintah Tuhan itu, jangan ada perintah lagi. Aduh saya lagi capek. Suruh doa. Dulu saya waktu disuruh Tuhan suruh jadi guru PA pertama kali itu disuruh bangun 2 kali kalau malam. Saya bilang iya saya kerjain. Tapi kan suka kebablasan ya. Saya bisa pasang weker 7. Supaya rame bangun terus gitu ya. Akhirnya suami saya yang protes, dia bilang gitu, situ yang mau bangun saya ikut bangun gitu ya. Jadi akhirnya ya saya mulai belajar dan bisa bangun sendiri. Dan kita belajar merenungkan. Di ayatnya yang ke-130 dari Mazmur 119 dikatakan demikian. Ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Anda merasa bodoh? Merasa tidak mengerti? Mari kejar firman. Kalau firman itu sudah dibukakan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang berpengertian dan bukan orang-orang yang bodoh. Mari kita terus pegang firman, jangan goncang sampai firman itu jadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap ya. Jadi kalau nggak tersingkap kita nggak bisa ngerti. Siapa yang menyingkapkan? Roh Kudus ya. Minta Roh Kudus menyingkapkan mata rohani kita. Tadi Ibu Ina cerita tentang Nikodemus. Nikodemus gak ngerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya.
karena belum tersingkap. Sekalipun Tuhan mengatakan kamu itu gurunya orang Farisi, ya, imam-imam besar, kamu tuh gurunya, kok gak ngerti? Karena kalau belum disingkapkan tidak bisa mengerti, ya. Orang bodoh sekalipun kalau Roh Kudus menyingkapkan, sekalipun bodoh pasti ngerti. Minta sama Tuhan Roh Kudus, Tuhan singkapkan supaya firman-Mu memberi terang. Apa artinya memberi terang? Ngerti, bisa ngerti dan menjalani. Dengan kita mengerti, menjalani, maka kita akan menikmati. Salah contoh ya. Kalau orang memberikan kepada kita suatu makanan, kita ini belum pernah makan ini nih, ya. Jadi kan asing itu makanan buat kita. Kita nggak ngerti karena belum disingkapkan. Tapi pada saat disingkapkan, artinya ada orang yang menerangkan, ini makanan itu dibuat dari ini. Sangat berguna, vitaminnya banyak, rasanya enak banget. Nah, setelah kita disingkapkan, mata kita menjadi terang, oh enak ya. Terus kita lihat, iya ya bener enak ya kelihatannya ya. Terus apa? Kita dapat mendapatkan pengertian. Terus apa? Kita icipin. Bener gak apa orang itu ngomong bahwa makanan ini enak? Kita icipin. Wah bener sekali. Sangat enak dan aku menikmati. Sehingga perut kita menjadi kenyang. Ini contohnya saudara. Saya berdoa sebentar sore. Ada perkara-perkara yang benar-benar Tuhan siapkan untuk tanggal 13. Sebenarnya nanti sore itu adalah persiapan untuk menerima sesuatu tanggal 13 Desember. Ya. Jadi saya berdoa saudara tangkap, minta disingkapkan firman-Nya sehingga kita mendapatkan pengertian. Sekalipun kita orang bodoh, tapi Tuhan sanggup untuk membuat sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Siapkan hati, minta disingkapkan. Yang penting Roh Kudus singkapkan. Dan saya percaya dengan penyingkapan ini ada perkara yang ajaib. Ya. Karena tanggal 13 itu adalah hal-hal yang perlengkapan yang Tuhan berikan. Misalnya seorang itu sepertinya gini. Kamu ini dikasih senjata, ya. Tapi senjata ini kamu nggak bisa pergunakan, percuma. Tahun 2023 kami tidak akan, saudara dan saya tidak akan menikmati. Tapi kalau kamu ini nanti hari ini dikasih perlengkapan, ya, nih caranya kamu bisa mempergunakan senjata-senjata perlengkapan tanggal 13 itu. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh yang harus kamu persiapkan. Nah, begitu kamu saudara dan saya persiapkan, nanti tanggal 13 kita terima, kita udah ngerti, oh ini caranya bikinnya begini, oh ini caranya mempergunakannya begini. Sehingga benar-benar kita itu langsung praktek dalam tahun 2023. Saat saudara dan saya mempraktekkan, saya yakin saudara seperti yang dikatakan, benih yang ditanam di dalam hati yang baik langsung bertumbuh, berbuah, dan kita bisa menuai dengan hasil yang saudara dan saya akan dapatkan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Tuhan, siapkan hati kami untuk benar-benar kami mengerti bahwa apa yang akan kami alami tahun 2023
kami tidak tahu. Tapi gambaran sudah memberitahukan bahwa perkara-perkara yang gelap, resesi, kenaikan harga-harga itu terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu, kami bisa menjalani, kami akan menjadi orang yang lebih dari pemenang karena Engkau memberikan perlengkapan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terutama kami sangat berdoa Tuhan, apa rencana-Mu atas bangsa ini sesudah Bapak Presiden kami mengakhiri akan tugasnya. Tuhan, secara pemikiran manusia kami tidak tahu siapa yang layak untuk menggantikan beliau. Engkau sudah memberikan kepada Bapak Presiden kami hikmat yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, sampai selalu menjadi ketua. Untuk kali ini menjadi ketua ASEAN lagi Tuhan. Bapak, berarti Bapak Presiden kami diakui oleh dunia keberhasilannya di dalam memimpin sebuah negara. Kami belum tahu Tuhan siapa yang akan menggantikan dan layak menggantikan dan layak menerima tongkat estafet ini. Oleh karena itu kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Satu perkara yang kami minta, selamatkan Indonesia. Jangan sampai Indonesia jatuh dengan apa yang sudah diawali dan dihancurkan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Engkau akan memberikan banyak perlengkapan buat kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan persiapan-persiapan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, singkapkan supaya kami mengerti. Baik kami yang hadir maupun yang streaming, Engkau siapkan hatinya Tuhan untuk menangkap akan semuanya ini. Hamba-Mu sangat merindukan Tuhan apa yang sudah disediakan, kami dapat menerjemahkannya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Kami juga berdoa untuk cuaca ya Tuhan. Engkau tahu saat-saat ini cuaca yang tidak menentu. Kami banyak mendengar di luar negeri maupun di dalam negeri. Banyak hal Tuhan yang terjadi di mana COVID mulai naik lagi. Tapi kami tahu kami adalah orang-orang yang Kau bedakan. Oleh karena itu saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu memasuki akan hidup kami, sehingga mengusir semua virus-virus, bakteri-bakteri yang ingin masuk dalam tubuh kami, sehingga kami menjadi anak-Mu yang kuat dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima daya tahan tubuh ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan.
bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Kau berkati tangan kami dan kaki kami Tuhan, supaya dalam perjalanan kami hari ini, perjalanan kami menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membedakan kami dengan yang lain. Apapun yang bakal terjadi, itu yang tidak baik tidak akan menimpa kami. Yang baik itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.